Menang salah, eleh salah. Eleh disebut badut Asia. Menang disebutkan kampungan, euforia terlalu berlebihan. Karek oge menang sekali, siga anu geus juara Piala Dunia wae. Nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya. Persib Bandung memang harus terus berbenah, entah itu di Liga atau juga di ACL 2. Mungkin harus nambah pemain, mungkin juga komposisi pemain. Karena jika dilihat, kalau seandainya Persib Bandung merubah strategi menjadi 3-4-3, ada beberapa pemain yang biasanya perform menjadi tidak perform. Salah satunya mungkin seperti Deddy Kusnandar. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya tekankan tidak ada salahnya untuk kita beryuforia, untuk kita bersemangat, alias bergembira atas kemenangan Persib Bandung kemarin. Kita tahu kalau euforia kemarin itu sangat luar biasa sekali, entah itu oleh Bobotoh, entah juga oleh staf pelatih dan pemain merayakan kemenangan ini. Yang pertama mungkin kali ini kemenangan perdana Persib Bandung di tingkat Asia. Dan yang kedua, kemenangan ini diraih dari hasil comeback yang bahkan menyamakan kedudukan, bahkan unggul di menit-menit akhir. Kalau seandainya mungkin Persib menangna 3-0, 4-0 di babak pertama udah unggul 2-0 mah ya kita atoh, tapi henteu anu kumaha gitulahnya. Tapi karena eleh heula geus siga pieleheun, saya juga di menit-menit akhir geus lah bae ya mah teu lolos Asia gitu kan. Tapi pada akhirnya semangat pemain bisa membuktikan bahwa kita udah mulai ada mental nih di Asia. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau Persib Bandung ingin berbicara banyak di Asia, bukan sekarang waktunya. Persib harus berprestasi dulu di Liga. Dengan berprestasi di Liga, Persib akan sering main di Asia. Dengan sering main di Asia, kita akan muncul di DNA Asia di tubuh Persib Bandung. Dan sekarang juga udah mulai terlihat gitu kan. Nah, ada juga bobotoh yang menanyakan apakah Persib masih ada kemungkinan untuk bisa lolos. Sangat ada, terbuka. Tetapi skema lolos Persib Bandung juga akan ditentukan oleh tim lain nasibnya. Sekarang mungkin yang paling rasional Persib menjadi runner up lah ya. Paling rasional menjadi runner up dan bisa menjadi runner up dari Port FC atau juga dari Lion City. Kalau seandainya anggap dulu lah Port FC sekarang, karena sekarang Port FC nilainya itu 9-nya kalau saya nggak salah ada di posisi nomor 1 dan di Lion City nomor 2 dan Persib Bandung nomor 4. Kalau seandainya Persib Bandung menang 2 kali, berarti Persib Bandung akan mendapatkan 6 poin. Dengan syarat juga Lion City juga harus kalah minimal 1 poin. Tapi kalau seandainya kita menang juga kan Port FC juga sekarang poinnya udah besar nih. Tapi kalau seandainya Port terus menang juga, ya bisa saja kita sama Port FC yang nanti akhirnya bisa lolos ke 16 besar. Intinya sih kalau menurut saya Persib Bandung harus fokus aja. Lubat habis 2 pertandingan terakhir, tong waka mikirkeun Lion menang, Port FC menang ngalawan Batu. Ulah, yang penting kita menang dulu lah. Soal nanti apakah kita lolos ke 16 besar atau enggak, itu bagian dari takdir lah kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya memang kita harus manfaatkan di Piala Asia ini, Piala Asia, ACL 2 maksud saya, karena banyak sekali keuntungan bagi tim yang bermain di ACL gitu kan, di Asia. Yang pertama jelas kita lebih dikenal lagi oleh negara-negara lain, menumbuhkan DNA dan mentalitas, dan seharusnya juga berkontribusi terhadap peningkatan performa permainan tim yang harusnya bisa dibawa ke Liga, dan juga kita mendapatkan duit bobotoh. Ingat, ketika kita main di ACL 2, setiap pertandingan itu kita mendapatkan uang. Kalau seandainya naik ke 16 besar, nanti uangnya tambah besar lagi. Naik ke 8 besar, tambah besar lagi. Sementara Persib Bandung juga kita tahu, tong dinafikan bahwa semua tim itu butuh uang, termasuk Persib Bandung. Walaupun Persib Bandung dikenal tim yang loba duit, tim yang manajemennya bagus, tim yang keuangannya bagus, tapi tetap Persib itu tetap butuh uang. Nah, bobotoh sealam dunia, terlepas dari masalah itu semua, kita fokus kepada perbaikan Persib Bandung. Kenlah anu ngalelewe Persib dan segala macam nama terjadi masalah. Ambil saja kata-kata mereka itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, karena memang harus kita akui juga kalau King Persib ini masih harus banyak perbaikan. Salah satunya mungkin saya yang selalu konsisten berpendapat, mungkin teman-teman subscriber dari HT Biru yang selalu menonton konten saya itu selalu tahu kalau kelemahan Persib Bandung itu cuma satu, David Da Silva atau penyerang. Kalau seandainya David Da Silva nggak main, udah
akhirnya Persib bisa bermain buruk yang nantinya kelihatannya yang tengah yang jelek, pemain belakang yang jelek. Padahal titik utama jeleknya itu ada di lini serang karena tidak ada seorang kreator. Itu sebabnya saya begitu gencar memberikan masukan kepada Persib Bandung ketika bursa transfer pemain. Cari pemain pengganti David da Silva. Cari pemain bisa menjadi pelapis David da Silva yang benar-benar sepadan. Memang itu juga ternyata dilakukan oleh Persib Bandung. Salah satunya mendatangkan Dimas Derajat. Salah satunya juga mendatangkan seorang Mailson 5. Dan saya juga cukup agak, ya oke lah, agak pede gitu kan mengarungi Liga musim ini ketika ada Dimas Derajat dan juga Mailson 5. Karena Mailson 5 udah dikonfirmasi oleh Coach Bojan bisa menggantikan posisi dari David da Silva. Tapi kenyataannya Mailson 5 dia seperti Cio Alves. Hanya jago, hanya bagus bermain ketika bermain sebagai posisi winger. Ya memang itu spesialisnya. Bahkan Cio Alves yang kita lulukan, yang kita hormati, yang kita sangat sanjung kualitasnya, benar-benar tidak ada kualitasnya ketika Cio bermain di posisi nomor 9. Itu artinya memang peran David da Silva ini sangat-sangat sentral. Ada Dimas Derajat, tapi kalau untuk mendekati seorang David da Silva memang belum. Itu alasannya kenapa saya selalu memberikan masukan nyari pengganti atau pelapis untuk David da Silva yang benar-benar sepadan. Dan mungkin juga ini akan dilakukan oleh Persib Bandung di putaran kedua, apalagi kalau Persib Bandung nantinya lolos ke 16 besar. Nah, sehingga bobotoh sealam dunia, kalau skema permainannya nggak jalan di lini serang, lini tengah, lini depan, itu kan pasti tujuan akhir bola itu adalah ke lini serang, dan lini serang menciptakan gol. Kalau ternyata bola udah dialirkan ke lini depan, malah gampang direbut, tidak ada kreasi, nggak bisa menyelesaikan akhir, ya pada akhirnya frustasi juga lini tengah. Frustasi juga lini belakang, harus digimanain lagi bola. Malahnya jadinya dialirkan ke kiri, alirkan ke kanan, alirkan ke belakang. Gitu aja terus karena lini serangnya tidak memiliki seorang kreator. Itu poin pertama tentang masalah Persib Bandung. Nah, yang kedua, Deddy Kusnandar. Respect saya kepada Kang Deddy Kusnandar. Tentu Kang Deddy Kusnandar adalah salah satu legend dari Persib Bandung, asli daerah juga, membawa Persib juara. Kuat akan hujatan, mentalitasnya sampai sekarang tumbuh dan luar biasa lagi permainannya. Permainan Deddy Kusnandar itu kieu pisan, nepi ka ayeuna oge, bro. Tapi memang setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangannya ketika harus bermain dengan skema yang berbeda. Deddy Kusnandar dan Markok ini tipenya hampir sama, bobotoh, yaitu seorang gelandang bertahan sebenarnya. Mereka akan hebat kalau seandainya posisinya itu 3 di tengah. Jadi kalau Persib main 4-3-3 itu luar biasa tuh. Deddy, Klok, dan satunya mungkin sekarang Delvino. Delvino yang lebih attack, yang lebih menyerang gitu kan. Marco yang lebih box to box, dan Deddy Kusnandar benar-benar fokus sebagai bertahan. Dan Deddy Kusnandar sangat tidak terlihat kalau seandainya harus bermain dengan 2 di tengah. Seperti permainan Persib Bandung semalam 3-4-3. Kenapa? Karena tidak ada yang menusuk ke depan. Deddy hanya mengalirkan bola ke pinggir, ke belakang. Markok juga sama, karena tipenya sama. Tidak ada seorang playmaker. Itu sebabnya tusukan-tusukan selalu diawali dari Tyron Delvino gitu kan. Nah, ketika Deddy akhirnya keluar, masuklah Adam Alis, mulai ada penyerangan dari lini tengah, karena memang kita harus akui Adam Alis lebih posisinya perannya lebih sebagai penyerang. Jadi bukan Deddy jelek ya teman-teman, tapi untuk skema 3-4-3 Deddy memang kurang. Nah, ada juga di sisi kanan hand yang sebenarnya posisi kanan ini adalah posisi yang sudah sangat lama disorot dari era Coach Luis Milla sebenarnya. Bahkan di musim kemarin pun sangat disorot, tapi Coach Bojan Hodak mungkin masih percaya kepada lini kanan Persib Bandung yang di situ ada Lebih Darwis, yang itu ada hand, di situ ada Kakang juga. Kadang-kadang bagi Coach Bojan mungkin mereka masih bisa dibilang dalam kategori aman dan bisa dimaksimalkan untuk menjadi pemain Persib Bandung di lini kanan. Tapi apakah udah saatnya di reshuffle diganti untuk putaran kedua nanti? Silahkan bobotoh berpendapat. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.